Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah literasi digital yang akan membahas mengenai software keluaran Adobe System yang bernama Adobe InDesign. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Intan Oktano, NIM 052, kemudian Lea Satya, NIM 049, Salsabila Alif, NIM 038, dan Muhammad Hasmi, NIM 058. Baik, saya akan mulai dari sejarah singkatnya. Adobe InDesign ini adalah penerus dari Adobe PageMaker yang telah kehilangan pasarnya yang diperoleh dengan pembelian Aldus pada akhir tahun 1998. Kemudian diperkenalkan dengan nama Adobe InDesign sekitar tahun 1999. Lalu pada tahun 2002, Adobe InDesign menjadi aplikasi pertama yang termasuk ke dalam Mac OS X Native Desktop Publishing atau yang disingkat menjadi DTP software. InDesign merupakan salah satu aplikasi desktop yang dikeluarkan oleh Adobe System, yaitu perusahaan ternama yang telah mengeluarkan berbagai aplikasi yang bergerak di bidang grafis, videografi, fotografi, animasi, dan pengembangan web. Adobe InDesign adalah aplikasi desktop publishing yang banyak digunakan oleh para desainer grafis, terutama yang berhubungan dengan tata letak atau layout. Software ini berbasis vektor, bukan bitmap, sama halnya seperti Adobe Illustrator. Perbedaan mendasar dari vektor dan bitmap ini adalah kualitasnya ketika di zoom. Kualitas vektor akan tetap terjaga, sedangkan bitmap akan menurun. Salah satu contoh software berbasis bitmap adalah Adobe Photoshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lea dari kelompok 1 TKVB 2019. Ingin mempresentasikan slide berikutnya. Nah, selanjutnya, InDesign pada umumnya itu digunakan untuk kreasi media periklanan. Media yang bersangkut bisa termasuk poster, brosur, pamflet, majalah, atau bahkan buku. Perbedaan InDesign sama Illustrator. InDesign sama Illustrator itu memiliki fungsi yang berbeda. Simpelnya, InDesign itu digunakan untuk desain keperluan layout dan tipografi. Jika butuh mengedit sesuatu yang memiliki atau mempunyai halaman yang banyak, lebih cocoknya menggunakan InDesign, di mana Illustrator digunakan untuk membuat sebuah ilustrasi yang membutuhkan vektor. Bisa membuat vektor di InDesign, tapi fiturnya kurang lengkap. Alasan kenapa memilih InDesign, Adobe InDesign mempunyai kenyamanan yang membuat desain dalam multiple pages design atau layout dalam beberapa halaman dengan adanya fungsi master pages. Dapat membantu masalah pewarnaan yang akan diterapkan pada proses cetak. Mempunyai fasilitas print booklet yang dapat mengatur dengan sendirinya tiap pertemuan halaman khususnya pada saat cetak. Halo, nama saya Salsabila Alif Kadina, NIM 038. Sini saya akan membacakan kelebihan tentang Adobe InDesign. Kelebihan pertama yaitu mempunyai tools untuk membuat gambar blur dapat digunakan sebagai sensor ataupun efek artistik lainnya. Yang kedua, dapat menghapus gambar yang diimport agar background menjadi transparan. Yang ketiga, memiliki tools untuk membuat tabel atau software Adobe yang lain itu tidak mempunyai tools ini, jadi hanya Adobe InDesign aja yang mempunyai. Terus yang keempat, mudah untuk convert gambar menjadi format PDF yang bisa langsung dicetak. Dan yang kelima, InDesign memiliki tools yang dapat mengedit gambar, memberikan efek glow, stroke, dan lain-lain, dan mengatur shadow. Bevel seperti yang dimiliki Photoshop agar memudahkan pengguna untuk dilakukan di satu aplikasi saja. Bulan Agustus lalu, yaitu 2020, di versi 15.1.2, dan di update versi terbaru sudah tidak ada lag jika mengetik di text editor yang disediakan dalam InDesign.
dengan menggunakan copy editor atau versi beta yang dapat mengetik tanpa lag. Selanjutnya juga Adobe InDesign ini merupakan regenerasi dari PageMaker yang memiliki beberapa kelebihan untuk membuat layout media cetak. Gitu. Dan terakhir, kelebihan Adobe InDesign ini memiliki interface yang lebih gampang dipahami secara intuisi jika dibandingkan dengan software layout lainnya. Oke, dan ya sekian kelebihan yang bisa saya sampaikan dari Adobe InDesign ini. Terima kasih. Selain memiliki banyak kelebihan, Adobe InDesign juga memiliki beberapa kekurangan, seperti jika mau format teks rata kanan kiri maupun justify, jarak antar teks kurang terlihat natural dan seringkali harus diedit secara manual. Selanjutnya hanya bisa menggunakan layout atau format master untuk majalah atau buku. Jika ingin membuat desain yang lebih detail, mungkin harus bolak-balik dengan aplikasi Illustrator. Selanjutnya, hasil-hasil dari Adobe InDesign seperti desain logo, layout desain majalah, buku, buletin, company profile, dan sebagainya. Dan juga berbagai macam ilustrasi seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Atau bisa juga desain media promosi seperti flyer, poster, brosur, kalender, dan lain-lain.